Kemudian di tengah perkuliahan tiba-tiba di tengah dosen menerangkan tiba dia mengangkat tangan. Kemudian dia berkata, "Bapak, bolehkah saya minta izin untuk ke belakang?" Ke belakang berarti ke toilet. Karena dosennya sudah tengah malam 6:30, baik silahkan ke belakang. Seharusnya ketika ke belakang, dia berjalan ke depan dan melewati kami. Tetapi yang terjadi dia adalah berjalan ke belakang dan di depan mata kami semua dia berjalan menembus tembok. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan untuk narasumber malam hari ini, beliau ini akan bercerita tentang pengalaman horornya waktu kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang. Dan untuk narasumber pada malam hari ini yaitu Kak Sevin. Halo Kak Sevin, Halo selamat malam Kak Mas, selamat Sevin. malam. Gimana kabarnya Kak? Sehat ya? Baik, sehat. Ya, Kak Sevin ini mau cerita tentang pengalaman horornya waktu masih kuliah ya? Betul sekali. Itu di tahun berapa Kak? Itu sekitar saya 2011. 2011. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian di rumah yang punya pengalaman horor ataupun mistis, kalian juga bisa bercerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di sini, atau bisa juga nanti DM Instagram @hortisid. Biar nggak kelamaan, kita langsung saja masuk ke ceritanya, karena cerita Hortis, horor dan mistis. Jadi awal masuk di kampus itu adalah kampus yang di kota Semarang, di tengah kota Semarang, dan sudah lumayan terkenal. Dan kebetulan kampus saya itu kampusnya gedungnya itu berbatasan langsung dengan makam. Jadi di belakang kampus itu adalah makam milik warga dan sudah makam lama. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian misteri. Salah satunya adalah yang cukup hits dan terkenal dan kemudian menjadi urban legend. Dikala itu kami karena tidak mempunyai gedung, jadi kami ada kuliah malam. Karena kurangnya gedung pada saat itu, kuliah malam dimulai pukul 16.00 sampai dengan 18.00 sampai dengan 20.00. 2 SKS pada umumnya, tetapi pada saat itu 3 SS. Kemudian karena dosen yang mengajar itu adalah dosen yang cukup terkenal killer dan galak, sehingga dia tidak ingin ada mahasiswa yang duduk di belakang, sehingga kami memutuskan untuk duduk di depan semua hingga ke baris tengah. Posisinya adalah ruangan itu hanya ada memiliki satu pintu, dan pada logikanya adalah ketika ada mahasiswa keluar akan melewati kami yang di depan dan melalui pintu yang ada di tengah. Perkuliahan berjalan seperti biasa. Dosen menerangkan, kami menyatat. Pada saat itu memang saya berpikir kok ada satu mahasiswa perempuan, dia setengah menunduk dan berada di tengah-tengah, tapi lebih ke belakang. Kok berani sekali, dan saya tidak mengenalnya, bahkan kami mahasiswa tidak tahu kapan dia masuk. Tahu-tahu sudah di belakang kami, karena kebanyakan maba dan kami pikir itu adalah senior yang mengulang. Jadi karena kita maba, kita belum kenal beberapa senior, dan mabanya itu kan dari, kalau dulu disebutnya rombel ya, rombongan belajar, jadi campur ya. Kami karena posisi itu sudah tengah malam dan kami sudah capek mengikuti kuliah dari pagi, karena ada yang beberapa mengikuti kuliah dari pagi sampai malam. Itu tuh kayaknya kuliah terakhir di malam itu harusnya. Kemudian di tengah perkuliahan tiba-tiba di tengah dosen menerangkan tiba dia mengangkat tangan. Kemudian dia berkata, "Bapak, bolehkah saya minta izin untuk ke belakang?" Ke belakang berarti ke toilet. Karena dosennya sudah tengah malam 6:30, baik silahkan ke belakang.
seharusnya ketika ke belakang dia berjalan ke depan dan melewati kami. Tetapi yang terjadi dia adalah berjalan ke belakang dan di depan mata kami semua dia berjalan menembus tembok. Itu lihat semua ya Kak berarti? Lihat semua tanpa terkecuali. Kami semua terdiam. Kemudian kami buru-buru berebutan untuk keluar ruangan. Sedangkan di ruangan keluar untuk pintu itu hanyalah kecil. Jadi berdesak-desakan semua. Jadi akhirnya beberapa mahasiswa yang itu akhirnya berkumpul. Ada yang memutuskan langsung pulang, ada yang lebih karena takut lebih baik dia menginap di kos temannya. Seperti itu. Dan esoknya setelah itu viral dan ramai, kemudian petugas satpam kami mengatakan bahwa itu adalah anak dari Bapak RT setempat yang meninggalnya kurang wajar seminggu yang lalu. Dan itu kejadian itu ternyata bukan hanya sekali 2 kali kami mengalami, mungkin ada atau 3 kali. Pernah waktu itu ditanyakan juga ke orang yang bisa melihat, kemudian beliau gambar sketsa. Dan sketsanya itu mbaknya lagi nunduk, di kepalanya menunduk, wajahnya mohon maaf hancur. Dan dia kalau orang secara nggak kasat mata sih banyak darah di situ. Jadi ketika itu, tapi kami melihatnya adalah seperti mahasiswa biasa. Jadi dia ketika berjalan menembus tembok ya semua otomatis kaget dan shock sih. Jadi ya, bahkan dosen kami yang terkenal killer pun tidak berani berkata apa-apa, langsung ikut keluar. Pertama kali mengalami kejadian sih sebenarnya bukan itu aja ya. Pertama kali ketika saya mengalami itu adalah ketika ospek ketika dikumpulkan dan itu udah tengah sore karena kita pelajaran pramuka. Saya melihat banyak sekali si cewek dan beberapa duduk-duduk, dan kemudian karena mungkin frekuensi yang kurang baik, akhirnya dia mencoba berkomunikasi dengan saya dan kemudian ya saya kesurupan. Dan ketika ditanya adalah seorang noni Belanda yang ingin merasa diakuin dia berada di situ. Gitu. Dan banyak sekali sih, kadang ada seperti ada yang mengajar seperti itu sih. Kemudian tiba-tiba ada orang berjalan di atas plafon gitu. Banyak sih seperti itu. Itu malam hari Kak? Kadang karena sejak ada kelas malam itu sih, sore itu mulai 3:30, 4:30 itu ada. Seperti itu. Pernah juga ada suatu kejadian workshop pada saat itu malah pagi mas. Malah pagi di tengah workshop itu tiba-tiba ketika narasumber mengatakan wanita cantik, ada salah satu kayak ada suara, iya mas, apa iya sayang gitu. Jadi itu mungkin hanya dikira 1-2 kali ya. Terus ketika 3 kali dia bilang gitu, suaranya sama cewek, akhirnya bubarlah workshop itu di gedung yang sama, hanya kayak beberapa bulan. Itu berarti di gedung yang dekat kuburan itu ya? Ya, itu satu gedung hanya sangat dekat dengan kuburan, dan itu hanya kayak beberapa bulan. Misalnya ruangan ini A, sebelahnya ruangan B. Gitu. Kadang juga ada tiba-tiba kayak bau wangi masuk, ada angin gitu, dan itu jadi urban legend sampai sekarang sih. Kalau beberapa teman yang mengenalnya, mungkin sampai sekarang pun masih banyak itu di situ. Kejadiannya berarti di tahun 2011 itu ya? 2011. Ada kejadian lagi nggak Mbak setelah itu tapi? Ada sih. Itu ketika kami sudah mempunyai gedung baru. Kebetulan saya juga masih kuliah di sana dan memakai gedung itu karena saya pada waktu ingin ke toilet. Pada saat itu harusnya toiletnya itu di sebelah tuh ada tulisan tidak bisa digunakan. Dan ketika saya pakai, di sebelah kok terdengar orang yang sedang memflash. Seperti orang memakai. Oh, saya pikir oh ya ding lagi dipakai.
Kemudian ketika mau keluar, loh, kan nih toiletnya rusak, siapa yang memflas? Kemudian karena saya penasaran, saya masuk dan kering. Toilet itu benar-benar kering, tidak ada yang memakai, dan kemudian berbau wangi. Karena saya cukup sensitif, ya, oh ya, baik silahkan. Kalau gedung lain, fakultas lain ada, itu kalau banyak orang melihat dosen gaib, itu terjadi di kampus kami juga. Jadi ketika saya itu hampir sama, kuliahnya malam, itu seharusnya dia dosennya itu janjian buat datang. Mahasiswa sudah ada kumpul, kok dosennya nggak datang. Tiba-tiba dosennya datang, mau menjalan biasa, tiba-tiba ketika diterangkan itu salah. Hampir sama ceritanya, menjatuhkan pulpen. Ternyata ketika dia menengok, dia WA, terus ada WA salah satu atau BBM lah zaman dulu, kalau dosennya tuh kecelakaan. Dosennya kecelakaan, tidak bisa datang. Itu siapa? Ketika mau dia WA teman-teman di grup, terus dosennya tuh bilang kuliah belum selesai, pada mau kemana. Jadi bukan biasanya kan sudah tahu, ini tulis dia bilang kuliah belum selesai. Itu Terus habis itu bubar semua baru. bubar semua. Nah itu sebenarnya siapa Mbak itu yang ngajar itu Mbak, berarti Mbak? Apa? Yang ngajar itu berarti siapa itu? Nah itu nggak tahu. Itu menjadi misteri sampai sekarang. Karena dosen yang asli adalah kecelakaan. Tapi mirip, sangat mirip. Terus yang apa BBM itu berarti gimana Mbak, maksudnya Mbak? Yang ngomong Ada BBM group pada waktu itu, BBM group mungkin dari kelas lain atau gimana, mengabarkan kalau dosen ini kecelakaan. Oh gitu. Dan tidak bisa masuk. Intinya macet. Terus kok siapa ya berarti? Ternyata ya sudah, mereka itu dosennya bilang, pemtiknya WA teman di grupnya mereka bilang, ayo kita keluar satu-satu. Ketika mereka berjalan mengeluarkan satu-satu, terus kuliah belum selesai, pada mau kemana. Terus habis itu bubar, dosennya ditinggal berarti Mbak? Ditinggal. Jadi sistemnya sana pintunya hanya satu Mas. Bukan dari belakang, bukan dari samping. Jadi pintunya itu kampus kami dari depan rata-rata. Gitu. Terus habis itu ada yang berani itu nggak Mbak? Berani kayak nyamperin ke kelasnya lagi, memastikan itu sebenarnya Nggak ada yang berani Mas. Nggak ada yang berani. Karena kampus kami ya pada saat itu sangat, zaman dulu itu masih sangat memang dekat dengan perkampungan masyarakat. Tapi masih banyak rimbun lah di tempat kami. Banyak hutan-hutan, rimbun gitu. Jadi mereka dan tempat kami itu kalau pulangnya udah malam dikit, itu pasti gelap. Jadi sulah. Tapi setelah itu kelasnya dipakai lagi nggak Kak itu? Berapa hari kemudian baru dipakai lagi. Belum ada yang. Kayaknya setelah itu kuliah malam ditiadakan. Jadi kebijakan dari kampus, kuliah malam ditiadakan. Jadi sejak itu 2 tahun berturut-turut tidak ada kuliah malam. Oke, itu tadi cerita dari Kak Sevin. Dan semoga dari cerita ini bisa diambil hikmahnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa lebih baik. Dan saya Lugut, sampai jumpa di video selanjutnya.